Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulih wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Hadirin dan hadirat Masjid Jannatin rahimakumullah, sambil kita menunggu sholat isya, kita beriktikaf seperti biasa. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sebetulnya kitab Bidayah Al-Hidayah ini kitab yang sangat dasar, kitab TK sebenarnya ini. Jadi kalau Minhajul Abidin itu kan kitab mahasiswa, kitab kelas papan atas. Itu orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah punya dasar yang kuat. Begitupun Mukasyafatul Qulub. Makanya kemarin saya rasa ini dua kitab itu kitab tinggi semua, harus ada yang rendahan. Jadi biar Bapak punya ilmu tingkat tinggi, punya juga ilmu-ilmu yang dasar. Karena kebanyakan orang, terutama kalau mengkaji ilmu hati, ilmu tasawuf, tidak punya pendasar, ilmu-ilmu dasar yang kuat, itu biasanya salah paham. Biasanya, oh kalau begitu ternyata yang penting kita ingat Allah. Kalau gitu ya sholat lahiriah ya nggak usah rajin-rajin amat. Itu kalau orang salah paham begitu, Pak. Kan katanya yang penting hati kita ingat Allah. Kalau dalam tasawuf, Pak, Bapak sholat nggak ingat Allah itu percuma. Karena yang penting tuh ingat Allahnya. Jadi belum dianggap sholat kalau sholat tapi belum ingat Allah. Karena wa aqimis sholata li zikri. Nah itu kalau orang ilmu dasarnya nggak kuat bisa salah paham. Padahal bukan maksudnya nggak usah sholat, bukan. Maksudnya sholatlah dan berusaha ingat Allah. Kita kan suka itu nyari jalan pintas. Nah kayak gini. Nah kitab Bidayah ini insya Allah akan mengajari kita yang pokok-pokok tapi penting, sangat penting. Nah kemarin kita sudah selesai di bab muqaddimahnya. Kita masuk di bagian inti dari kitab Bidayatul Hidayah ini di halaman 25 ya. Ya emang itu yang difotokopikan. Muqaddimahnya kan udah lewat. Mudah-mudahan, saya tunggu buku barunya tapi belum dicetak. Ini yang menerjemahin teman saya. Jadi saya nggak mau beli buku yang lain. Nunggu terjemahan beliau karena beliau menyajikan juga kitab aslinya. Jadi
ada kitab Arabnya, di bawahnya ada terjemahannya. Kitab ini dibagi 3 kelompok. Bagian pertama mengenai ibadah, nanti bagian yang kedua mengenai akhlak, bagian ketiga mengenai hati. Ini akan dibagi 3. Kalau hampir sama dengan kitab Ihya. Kitab Ihya itu dibagi 4 malah. Mengenai ibadah, mengenai muamalah, mengenai penyakit hati, dan mengenai penyembuhan hati. Nah, kalau ini 3, mengenai ibadah, nanti setelah bagian pertama mengenai ibadah, nanti masuk di bagian mengenai akhlak. Setelah itu baru mengenai hati. Baik, kita mulai bab tentang fit ta'at, mengenai ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada'i shalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa khususan Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Syafi'i qaddasallahu sirra. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال القسم الأول, bagian yang pertama, fit ta'at, mengenai ketaatan. Bagian pertama mengenai ketaatan, al-qismul awwal. Jadi akan dibahas apa sih ibadah itu, apa saja ibadah itu, dan bagaimana cara menunaikan ibadah-ibadah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua itu ada ibadahnya. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Yang pertama Anda harus ketahui, kata beliau, pahamilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada 2. Ketaatan itu perintah, kan ibadah hanya 2, perintah, larangan. Bapak melakukan perintah itu ibadah. Semua yang Allah perintahkan Bapak lakukan ibadah. Termasuk menyapu, membersihkan, itu kan perintah. Mandi, perintah nggak? Perintah. Tidur, itu perintah. Cuma kita kadang-kadang nggak niat. Makan, itu perintah tuh. Jadi Bapak kalau makan, ibadah itu, sedang ibadah. Semua ya. Nah, yang kedua larangan. Jadi Bapak meninggalkan larangan, itu juga ibadah. Jadi coba Bapak misalnya duduk-duduk di rumah, kalau nggak ada kerjaan, niatkan saya duduk-duduk ini menghindari dosa. Apa dosa itu? Ngobrol, memfitnah, menggibah, berzina, itu kan dihindari semua saat kita duduk bengong aja. Jadi nggak melakukan apa-apa, kalau Bapak niatnya meninggalkan larangan, itu bisa jadi ibadah. Sana main bola, niatnya supaya nggak nonton konser musik. Oh, itu jadi ibadah itu, karena meninggalkan larangan. Apalagi kalau niatnya untuk menjaga kesehatan fisik. Ini badan ini amanah Allah yang harus dijaga, termasuk kesehatannya. Jadi badminton itu bisa jadi ibadah juga. Nah, perintah, jadi ada larangan, ada perintah. Nah, perintah ini terbagi 2 lagi. Anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Perintah juga ada 2. Ada faraid,
ada nawafil. Faraid itu yang fardu, yang wajib. Yang nawafil, yang sunnah. Jadi perintah dibagi dua. Ada yang wajib, faraid namanya. Ada yang nawafil, yang sunnah. Nanti larangan juga dua. Ada yang makruh, ada yang haram. Nah, tapi yang dibahas di sini adalah ibadah saja, yang perintah-perintah itu. Oke, ada dua ya, wajib, sunnah, faraid, nawafil. Fal fardu, nah beliau jelaskan lagi, yang fardu itu, yang wajib itu ra'sul mali, itu seperti ra'sul mal itu pokok harta, modal kalau bahasa sederhananya. Jadi ra'sul mal itu modal. Dan kalau dalam ilmu ekonomi, kewajiban itu modal. Wabihi tahsulun najatu, dan dengan modal itu kita bisa mencapai keberhasilan, kita bisa meraih keselamatan, keuntungan gitu. Jadi dengan kewajiban ini kita bisa selamat, jadi jalan keselamatan, dan itu bagaikan modal. Wan naflu huwa ribh, ar-ribhu untung, Pak. Jadi yang wajib itu modalnya, yang sunnah itu untungnya. Kira-kira lebih penting untung apa modal? Yang mana yang penting, Pak? Modal apa untung? Modal. Karena dari modal dulu supaya bisa sampai untung. Bapak nggak bisa ujuk-ujuk untung, kok nggak ada modalnya. Oh. Modal dulu. Makanya kewajiban itu selalu diiringi dengan sunnah-sunnah. Sedekah, infak itu kan sunnah. Itu ada wajibnya, zakat. Jadi zakat itu lebih penting. Itu harus ditunaikan baru ngikut yang sunnah-sunnahnya. Jadi yang wajib ini harga mati lah. Ini pokoknya. Modal itu artinya nggak bisa tidak, Pak. Jadi kenapa ra'sul mal itu bahasa kiasan, nggak boleh tidak ya. Bapak kalau mau melakukan usaha apapun wajib ada modal, nggak bisa ada usaha nggak ada modalnya, itu nggak ada, nggak pakai modal. Jadi istilah nggak modal, nggak bisa, harus ada karena dia yang menjadi pokok. Nah, ibadah wajib itu kayak gitu, nggak bisa tidak. Sementara ibadah sunnah itu keuntung, tambahan lah, tambahan. Wabihil fauzu bid darajat, dengan apa ibadah sunnah ini kita bisa menambah derajat lebih tinggi lagi. Jadi kalau wajib harus, dengan itu kita bisa selamat. Cuman orang selamat ini kan bertingkat-tingkat lagi. Nah, untuk bisa nambah tingkatan itu dengan ibadah sunnah. Jelas Pak ya? Jadi untuk masuk di kompleks surga itu mesti wajib dilakukan. Gak bisa kok masuk surga kok enak banget mau kasih surga kok sholat enggak, puasa enggak bisa. Cuman di dalam keselamatan ini bertingkat-tingkat lagi. Nah, untuk mencapai derajat yang tinggi dalam keselamatan itu dengan sunnah. Jadi untuk masuk ke kompleks keselamatan dengan wajib, tapi supaya agak elit-elit dikit di dalam, nah itu dengan sunnah. Jadi yang wajib harga mati nggak bisa tidak, tapi kalau ingin untung lebih dari itu, nah itu dengan sunnah. Itu Bapak perbandingan sederhananya. Jadi dua-duanya penting Pak, tapi yang wajib tuh jauh lebih penting dan mutlak, makanya disebut wajib ya. Wajib kan bahasa fikih, wajib artinya ya nggak bisa tidak, harus, mesti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalilnya bahwa wajib itu lebih penting dari sunnah. Ini ada hadis Nabi, dan hadis ini agak sangat populer ya. Ini dalam Pak hadis ini. Sering dibahas dan agak panjang hadis. Hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu firman Allah juga. Makanya selalu kalau ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, itu namanya hadis
qudsi. Hadis qudsi itu bukan dari Nabi, itu dari Allah. Cuman Nabi menyampaikannya. Jadi wahyu itu kan 3 Pak. Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi, hadis biasa. Al-Quran itu dari Allah, termasuk huruf-hurufnya, redaksi segala macam, 100% dari Allah. Itu Al-Quran, nggak ada perubahan. Nabi nggak merubah. Nah kalau hadis qudsi itu hanya pesannya dari Allah, bahasanya dari Nabi. Sekali lagi, hadis qudsi pesan dari Allah, tapi bahasanya Nabi yang membahasakan. Makanya nggak bisa hadis qudsi dibaca dalam sholat. Tahu-tahu karena nggak hafal kulhu pakai hadis qudsi, nggak bisa. Itu udah kesepakatan para ulama, harus pakai Quran. Kalau nggak hafal surah Al-Kulhu ya nggak usah baca. Al-Fatihah, amin, dah ruku aja, dah kebangetan sebenarnya. Nah kalau hadis Nabi itu lebih rendah dari lagi hadis qudsi. Itu pesannya dari Allah, tapi hanya berupa bimbingan. Jadi bukan berupa pesan, hanya Nabi dibimbing. Makanya Nabi walaupun hadis Pak, itu bimbingan dari Allah juga, tapi bukan pesan khusus. Jadi nggak berbentuk pesan, hanya dibimbing. Nabi dibimbing ini untuk melakukan ini, untuk melakukan ini. Jadi semua hadis pun wahyu. Cuman bedanya kalau hadis qudsi memang berupa pesan langsung, sampaikan ini ke umatmu, tapi bahasa Nabi sendiri. Itu hadis qudsi. Nah kalau hadis biasa ya bukan pesan khusus, Nabi aja ngajarin, nyampaikan apapun yang terlintas di pikiran Nabi sampaikan, tapi tetap Nabi dibimbing. Di semua dari Allah sih, cuma beda-beda tingkatannya. Jelas ya. Nah ini hadis qudsi, artinya pesan dari Allah secara khusus, lalu Nabi membahasakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adai maftaradtuhu alaihim. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melebihi apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Apa bahasa singkatnya? Tidak ada yang bisa mendekatkan hamba kepadaku, kata Allah, secepat kewajiban. Jadi ibadah wajib itu yang paling efektif mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi ya, kata Allah, kalau ingin dekat kepadaku, nggak bisa tidak, harus menunaikan kewajiban. Sholat wajib, puasa, semua yang Allah wajibkan. Kalau ingin dekat kepadaku, kuncinya itu. Kan ya Allah, kami ingin dekat denganmu. Udah gampang kata Allah. Kalau ingin dekat, yang paling bisa membuat kalian dekat kepadaku, apa yang aku wajibkan kepada kalian. Jadi pintu untuk bisa dekat dengan Allah, menunaikan yang wajib itu. Nah setelah itu baru ada tambahan, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan kalau ada orang atau seorang hamba, dia mendekatkan diri kepadaku, ditambah dari yang sunnah, ditambah dengan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, maka itu akan membuat aku mencintainya. Jadi kalau bahasa terjemahan perkatanya, tidaklah terus menerus seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Jadi kalau disingkat gini, kalau mau ingin dekat denganku, lakukan yang wajib. Tapi kalau ada yang mau menambahkan selain yang wajib juga yang sunnah, maka aku suka itu. Aku lebih suka lagi. Gitu ya. Jadi kata Allah, kalau ingin dekat denganku, lakukan perintahku yang wajib. Kalau mau lebih aku suka lagi, lebih mulia lagi, lakukan yang sunnah. Jadi kalau kamu nggak lakukan yang wajib, aku marah, aku murka. Tapi kamu lakukan yang wajib, nah itu aku senang. Tapi kalau ditambah yang sunnah, wah aku lebih senang lagi. Jadi ada tingkat-tingkatannya.
Jadi hadis ini menjelaskan itu ya, bahwa yang wajib itu harga mati, tapi kalau ditambah dengan yang sunnah, Allah akan lebih suka lagi. Jadi orang yang menunaikan wajib plus sunnah itu dicintai oleh Allah. Hatta uhibbahu, aku akan mencintainya dia. Nah, kalau Allah sudah cinta, dijelaskan lagi. Nah, ini yang agak mendalam, Pak, bagian kedua ini. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Dalam ini, Pak. Jadi siapa yang melakukan yang wajib, berarti dia menempuh jalan keselamatan. Kalau dia tambah dengan yang sunnah, oh aku cinta sama dia. Kalau aku sudah cinta, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lisannya yang dengannya dia berbicara. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan atau melangkah. Wah, ini hadis butuh penjelasan, Pak. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu saking dekatnya orang yang dicintai Allah itu, kalau dia berjalan seolah-olah Allah yang berjalan. Kenapa? Karena dia yakin seyakin-yakinnya, angkat kaki ini terangkat, Allah yang mengangkat. Oh, itu dalam, Pak. Dan itu orang yang spesial. Kalau sudah kayak gitu ya, dia melihat, dia ingat Allah yang membuat mata ini melihat. Jadi seolah-olah dengan itu Allah bersama Allah dia melihat. Memegang, dia nggak merasa memegang. Yang dia rasa adalah ini Allah yang memegang. Artinya Allah yang memberi tangan, kekuatan segalanya, sehingga saya bisa melakukan memegang. Mendengar, pendengaran ini ciptaan Allah, diurus Allah, nggak bisa mendengar kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah semua. Makanya ini seolah-olah yang mendengar itu Allah. Makanya Allah bilang aku menjadi pendengarannya, saking dekatnya. Oh, ini ya bisa kalau ada orang ya, hamba yang melatih diri sedekat-dekatnya, semua serba Allah. Makanya ini nanti masuk di bab, ada namanya bab fana itu ya. Orang yang sudah lebur, jadi dia merasa dirinya gak berdaya. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Enggak sembarang, Pak, la haula itu. La haula itu kan gak ada daya, gak ada kekuatan selain billah. Bukan Allah, billah, beda. Bukan Allah, billah, bersama Allah. Jadi kita bisa makan karena bersama Allah, bisa mendengar karena dibersamai Allah. Semua, nggak ada yang bisa kita lakukan selain karena ditemani oleh Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, kalau Allah nggak menemani kita. Karena Allah yang maha kuat, yang maha qawi. Semua yang kita lakukan ini ditemani. Cuma karena kita nggak sadar aja. Kita sadarnya terhadap diri, saya makan, saya. Padahal bukan. Kita makan ini panjang prosesnya, diberikan keinginan. Bapak nggak bisa makan kalau nggak pengen, toh? Bisa Bapak makan nggak pengen? Kan awalnya ada keinginan, iradah namanya. Dari mana keinginan makan itu? Apa ujuk-ujuk ada, tiba-tiba kepengen? Enggak. Semua kan dari Allah. Kita diberi keinginan. Mau sholat, mahal, Pak. Ingin sholat itu mahal. Betapa banyak orang di dunia ini nggak ada rasa pengen sholatnya. Islam tapi mau sholat tuh diajak aja, setengah dipaksa pun masih nggak mau. Jadi kepengen sholat itu kan mahal, hidayah namanya. Nah, itu kan nggak datang ujuk-ujuk. Itu kan Allah yang ngasih. Itu belum melakukan tuh. Inginnya saja udah dari Allah.
waktu, kesempatan dari Allah, kekuatan kita bisa melakukan, kita bisa makan, bisa sholat, bisa tidur, itu kan dari Allah semua. Tapi kan kita nggak sadar, dikiranya ya kita aja yang bergerak kemana-mana. Nanti sakit baru sadar, oh ya Allah ternyata gitu. Ternyata dari Allah ya, ternyata saya nggak bisa, ternyata saya nggak bisa. Jadi setelah lemah baru kita sadar, Pak, ternyata memang la haula wala quwata, nggak ada kekuatan, nggak ada daya sama sekali. Nah, itu maksudnya hadis ini ya. Jadi mohon dipahami dengan baik. Nah, itu bisa bahasanya dalam. Allah menjadi pendengaran, Allah yang menjadi penglihatan, Allah yang menjadi lisan. Artinya Allah menyertai setiap gerak-gerik orang ini. Dia sadar kehadiran Allah dalam semua tingkahnya, semua gerak-gerik. Nanti akan dijelaskan berikut. Jadi ini hadis menjelaskan pertama tentang derajat wajib dan sunnah. Ya, wajib harga mati, tapi kalau kita menunaikan yang sunnah, Allah lebih suka lagi. Dan kalau Allah sudah suka, sudah cinta, kita akan merasakan kehadirannya di setiap gerak-gerik kita. Masya Allah. Nah, beliau lanjutkan berikutnya, paragraf berikutnya. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillah illa bi muraqabati qalbika wa jawariha fi lahadhatika wa anfasik. Engkau tidak akan bisa, atau engkau wahai talib, ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu atau wahai hamba Allah ya, wahai pencari hidayah, kamu tidak akan mampu menunaikan perintah-perintah Allah itu yang wajib dan yang sunnah itu, gak bisa kamu lakukan dengan sempurna illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan terus-menerus mengawasi hatimu, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahadhatika wa anfasik, di setiap waktu, setiap detik, dan setiap tarikan nafas. Coba ini. Jadi kan kita harus menunaikan yang wajib dan yang sunnah kalau mau dekat dengan Allah, kalau mau dicintai oleh Allah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kamu nggak bisa melakukan yang wajib, yang sunnah secara sempurna kecuali dengan bersungguh-sungguh mengawasi hati kita dan anggota badan ini. Anggota badan dan hati itu harus benar-benar dikontrol, harus diawasi, dididik, pokoknya dibimbing segala macam. Harus sedemikian rupa diawasi. Kalau nggak bisa. Di setiap waktu dan di setiap tarikan nafas. Ini berat ini. Min hina tumsi ila hina tusbih. Kalau di sini dibalik, min hina tusbih ila hina tamsi. Dari pagi sampai sore. Jadi dari bangun sampai tidur kembali, lahir batin ini harus dikontrol. Kalau ingin menunaikan semua yang Allah perintahkan dan yang semua sunnahkan, Allah sunnahkan, kalau ingin menunaikan itu dengan sempurna, harus mengontrol seluruh anggota badan ini, qalbu dan anggota badan lahiriah. Nah, itu yang akan dibahas nanti. Fa'alam, ketahuilah, annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Ketahuilah dan camkanlah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un, mengetahui dengan sempurna. Jadi melihat, menatap, mengetahui ala dhamirik, terhadap sisi dalam hatimu. Allah mengetahui isi hatimu. Jadi yang ada, yang terbesik di pikiran, di dalam hati, itu Allah tahu semua. Dan wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan Allah subhanahu wa ta'ala terus memandang, mengetahui, sama ya, mengawasi lahir dan batinmu. Nah, gimana ini? Jadi makanya kalau untuk dekat dengan Allah ya harus beribadah lahir batin, hati dan anggota badan. Allah gak bisa dibohongin. Oh, Allah tahu kok. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadat
walahadhatika wa khatawatik. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi atau mengetahui semua yang terbesit di dalam hati, di pikiran, walahadhatik, dan setiap detik, setiap kesempatan, wa khatawatik, dan di setiap langkah. Allah mengetahui semua. Ya, ada yang lalai dari Allah. Wasairi sakanatika wa harakatik, dan semua di saat kita diam, di saat kita bergerak, Allah tahu semua. Ya. Jadi lahir batin, di semua yang terbesit di dalam pikiran, di dalam hati, setiap tarikan nafas, setiap langkah, bahkan setiap gerak, diam pun Allah tahu. Gak ada yang luput sedikit pun. Wa annaka fi mukhalatatika wa fi khalawatika, engkau saat berada di tempat yang ramai Allah tahu, di saat Anda sendirian juga Allah tahu. Mutaraddidun baina yadayhi, jadi di saat ramai atau di tempat yang sepi, kita terus menerus berada dalam pengawasan Allah. Itu dulu. Jadi Imam Al-Ghazali ingin mengajari kita, kalau ingin ibadah sempurna itu harus diyakini dulu, itu harus dicamkan, diyakini seyakin-yakinnya bahwa lahir batin ini semua dikontrol, diawasi Allah. Enggak ada sedetik pun yang terbesit sedikit pun dalam pikiran kecuali Allah tahu semua. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Tidak ada sedikit pun yang tinggal, yang diam di dalam kerajaan langit dan bumi. Mulk wal malakut, kerajaan nampak dan kerajaan yang tidak nampak. Al mulk itu dunia, al malakut batin, kerajaan malaikat, dunia malaikat. Jadi semua yang diam di kerajaan yang tampak atau yang tidak nampak, lahir maupun batin, atau yang bergerak. Jadi yang tampak, yang tidak tampak, yang bergerak, yang diam, semua itu wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Semua itu ditatap, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin agak bingung ya bahasa saya baca aja. Dan ketahuilah, coba di halaman 27 itu bagian bawah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Dia mengawasi segala yang ada pada dirimu, baik yang lahir maupun batin. Dan Dia mengetahui setiap detik waktu yang engkau lalui, hal-hal yang terlintas di hatimu, langkah-langkahmu, serta keadaan diam dan gerakmu. Apakah engkau sedang berada di antara orang banyak atau engkau sedang duduk sendirian? Sesungguhnya engkau senantiasa dalam tatapan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah diam sesuatu yang diam, dan tidaklah bergerak sesuatu yang bergerak, baik di alam nyata maupun di alam ghaib, kecuali zat penguasa langit dan bumi ini melihat dan mengetahuinya. Enak ya, kalau bahasa ini enak. Bahasa saya masih muter-muter. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatnya tadi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan yang khianat dan apa yang tersembunyi oleh hati, yang terlihat dan yang ada dalam hati Allah tahu. Dan ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang rahasia apalagi yang tersembunyi. Jadi yang rahasia dan yang
lebih tersembunyi lagi. Sir itu tersembunyi, akhfa lebih tersembunyi lagi, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, fata'adab, maka beradablah. Ta'adab itu beradablah, jagalah adabmu ayyuhal miskin, wahai orang yang kasihan di hadapan Allah. Beradablah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Jadi adab tuh ada adab lahiriah, ada adab batin, adab hati, dan adab anggota badan. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah. Beradablah di hadapan Allah. Ta'addubal abdi dzalilil muznibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar, seperti adabnya seorang hamba yang hina di hadapan raja penguasa yang begitu tinggi dan begitu perkasa. Gimana itu? Jadi kita hamba sahaya yang hina sekali, gak punya apa-apa, di hadapan raja yang besar perkasa mengetahui segala-galanya, itu kan kecil sekali. Jadi harusnya itu kita ke Allah itu taat banget tuh, kayak kita seorang hamba kecil di hadapan Sang Maha Besar. Tapi kita kan masih kadang kurang ajar gitu. Padahal mestinya kita nggak bisa kurang ajar. Oh, kita kecil sekali, Allah Maha Besar di hadapan kita. Mungkin nggak Pak seorang anak buah di hadapan bosnya itu berbuat yang tidak menyenangkan bosnya? Kan sopan banget. Iya, iya Pak, iya Pak. Nih dikerjainnya baik-baik, kan gitu. Iya, baik. Kan bahasanya pun santun sekali. Kenapa? Berhadapan. Coba kalau di belakang kan lain. Dia kan sedang berhadapan. Nah kita ke Allah, ada nggak kesempatan kita nggak berhadapan? Coba kalau Bapak di hadapan raja, sopan nggak? Kan sopan, bukan hanya sopan, sopan sekali. Jadi sopan yang paling tinggi loh, nunduk gitu. Karena kita berhadapan. Nah kita ke Allah itu kan lebih berkuasa daripada raja dunia. Di hadapan raja dunia aja kan kita sopan, apalagi di hadapan Allah. Nanti ada yang bilang itu kan saya sopan di hadapan raja kalau di depannya doang. Terus kalau Allah kan kita berhadapan terus. Ada nggak kesempatan, ada nggak saat dimana kita nggak berhadapan dengan Allah? Kapan Pak? Nggak ada Pak. Masih ingat kisah anak kecil itu disuruh kiainya, ya, ayo nak sembelih ayam ini. 40 santrinya itu sembelih ayam ini. Di mana kiai? Di tempat yang nggak ada yang lihat. Bertebaran tuh santri. Ada yang naik gunung, lihat nggak ada orang, dipotong ayamnya. Ada yang masuk gua, lihat nggak ada orang, dipotong ya. Ada yang ke sungai, nggak ada orang, dipotong. Pulang semua, udah kiai. Di mana kamu potong? Di tempat yang nggak ada yang lihat. Ada satu santri nggak dipotong. Kenapa kamu nggak potong? Loh saya kemana-mana selalu ada yang lihat kiai. Maksudnya gimana? Loh saya naik gunung, ada yang lihat di sana, yaitu Allah. Ya kemana pun saya pergi ada yang lain. Makanya saya nggak potong nih ayam. Makanya istimewa ini satu santri, selamat dari ujian kiainya. Hanya diuji doang. Ini ambil ayam, pisau, potong di tempat yang gak ada yang lihat. Cuma satu santri yang lolos. Gitu. Jadi kita kan lahir batin dilihat Allah. Makanya Pak ada orang yang bilang, kenapa kita itu harus menjaga wudhu? Kalau orang biasa kan wudhu saat mau sholat. Kenapa? Kenapa saat mau sholat berwudhu Pak? Belum tahu alasannya. Karena mau berhadapan dengan Allah yang maha suci, harus suci dulu. Masa junub kok gak mandi, tahu-tahu. Harus berhadapan dengan Allah yang maha suci, kita harus bersih, makanya kita berwudu dulu. Itu bagi orang awam saat mau sholat. Nah bagi orang yang sudah ngaji, emang ketemu Allah saat sholat aja? Emang di luar sholat gak ketemu Allah? Kan sama, berarti tetap harus wudu. Maka orang yang hati-hati Pak, yang ilmunya sudah dalam, itu wudunya bukan saat mau sholat. Wudunya kapan? Saat batal.
Wah ini berat sih, tapi harus dilatih Pak. Jadi coba ditingkatkan Pak. Wudhu bukan saat mau sholat, wudhu saat batal. Batal wudhu, batal. Wah berat, wah nggak berat kalau dilatih ya bisa. Jadi saat mau sholat nggak perlu wudhu lagi, oh udah wudhu kok. Itu makna ya, diantara makna kenapa kita kan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah insya Allah teman berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Wallahu taala. Al-Fatihah.